Loh, kok pingsan? Sebuah gerakan cepat terjadi di luar kendali kami. Tanpa disadari oleh Bang Topan, dari arah belakang, tiba-tiba muncul sesosok kakek misterius yang mengenakan masker. Gue tersentak kaget. Sebelum gue sempat berteriak memperingatkan, kakek tersebut langsung mengarahkan sebuah botol dan menyemprotkan cairan misterius tepat ke arah wajah Bang Topan. Bang Topan langsung terperangah. Dia memegangi dadanya yang mendadak terasa sesak dan sakit. Lengunya kecil. Detik berikutnya, lutut Bang Topan lemas. Tubuhnya langsung ambruk dan pingsan di atas tanah. Gue cuma bisa melongo syok melihat rekan gue tumbang secepat itu. Kakek misterius itu menurunkan botol semprotannya lalu melihat ke arah tubuh Bang Topan yang terbujur kaku di tanah. Loh, kok pingsan? Ujarnya heran sendiri. Kakek bermasker itu menggeleng-gelengkan kepalanya melihat Bang Topan yang gak berdaya. Dia kemudian berjongkok untuk memeriksa keadaan anak muda tersebut. Gue terus memperhatikan gerak-geriknya dari tempat gue. Si kakek mulai mengomel dan bermonolog panjang dengan suara pelan. Aduh, teman Pak Karto yang satu ini gampang pingsan juga ternyata. Baru lihat sedikit kejadian aneh, langsung lemas. Untung semprotan oksigennya masih bekerja dengan baik. Kalau tidak, saya yang panik sendiri nanti. Padahal saya kira anak muda sekarang kuat-kuat. Ternyata ada juga yang kalah sama kakek-kakek seperti saya. Hehehe, ya sudah. Si kakek tampaknya memutuskan untuk tidak meninggalkan Bang Topan begitu saja di atas tanah yang dingin. Gua melihat dia mulai memposisikan tubuhnya yang rentan itu untuk menggendong Bang Topan di punggungnya. Sungguh pemandangan yang aneh. Daripada dia tidur di sini terus, lebih baik saya bawa dulu ke tempat teman-temannya. Siapa itu namanya? Aldo, ya? Kalau tidak salah mereka sering berkumpul di sana. Biar sekalian ada yang menjaga. Saya ini memang sudah tua, rambut sudah banyak yang putih. Lutut kadang protes kalau diajak jalan jauh. Tapi anehnya, urusan petak umpet begini malah masih sering ikut. Kadang saya sendiri heran, gumam si kakek sambil mendesah berat. Sambil melangkah pelan memikul beban berat Bang Topan di punggungnya, si kakek terus berjalan keluar area dan berbicara sendiri, menertawakan situasinya yang tidak biasa. Gua menguping omongannya yang terus melantur kemana-mana. Orang seusia, saya harusnya duduk santai di teras sambil minum teh. Ini malah mondar-mandir masuk kebun, keluar gudang, masuk lorong, keluar lagi. Kalau cucu saya tahu, mungkin dia akan bilang, "Kek, masa hobi kakek sekarang main misteri?" Hahaha. Tapi mau bagaimana lagi? Hidup kadang membosankan kalau terlalu tenang. Sedikit petualangan bikin badan tetap bergerak. Walaupun kadang bikin jantung ikut berdebar juga. Di tengah jalan kakek itu membetulkan posisi gendongannya yang mulai merosot karena tubuh Bang Topan yang lumayan bongsor. Bangun sedikit lah. Masa saya yang tua harus mengangkat kamu terus? Kalau begini terus nanti orang mengira saya petugas ambulan. Padahal saya cuma kebetulan lewat. Aduh, berat juga. Ini makan apa sebenarnya? Untung tenaga kakek masih lumayan. Kalau tidak, mungkin kita berdua sama-sama duduk di tanah menunggu bantuan. Pikiran si kakek kemudian melayang memikirkan kekacauan yang sedang terjadi di antara anak-anak muda di kampung gua belakangan ini. Dari balik masker, dia masih terus mengoceh panjang lebar. Tapi yang membuat saya penasaran, kenapa akhir-akhir ini semua orang sibuk sekali? Kemana-mana bawa rahasia, kemana-mana bawa surat. Kemana-mana seperti sedang mencari sesuatu. Saya sampai bingung siapa yang mengejar siapa. Kadang saya lihat Pak Karto jalan cepat, kadang Robi yang jalan cepat, kadang Bang Topan yang paling semangat, kadang Aldo muncul dari arah yang tidak terduga. Rumit sekali. Padahal dulu masalah terbesar di kampung ini cuma rebutan pohon mangga. Sekarang semua seperti sedang berada di dalam cerita misteri. Tapi ya sudahlah. Selama belum ada yang kehilangan semangat, berarti semuanya masih baik-baik saja. Langkah kaki si kakek terus menyusuri jalanan sepi, membawa Bang Topan menuju tempat persembunyian Aldo. Nah, sebentar lagi sampai. Semoga Aldo ada di tempat. Kalau tidak ada, saya harus cari orang lain lagi. Dan jujur saja, saya sudah capek muter-muter. Walaupun begitu, lumayan juga sih. Sudah tua begini masih bisa ikut petualangan. Daripada di rumah cuma menghitung berapa kali ayam tetangga lewat depan pagar. Hehehe, ayo kita jalan pelan-pelan. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi yang pingsan. Karena kalau ada satu lagi yang pingsan, bisa-bisa kakek ikut rebahan di sampingnya. Kenapa si kakek mulai terdengar agak terengah-engah karena menahan beban tubuh rekan gue yang cukup berat itu. Dari tadi rasanya berat banget ini orang. Ini sebenarnya berat badan atau berat cerita hidup sih. Saya jadi penasaran. Kalau ditimbang pakai timbangan beras, mungkin jarumnya langsung menyerah. Tapi jangan-jangan bukan badannya yang berat, jangan-jangan amal pahalanya yang banyak, makanya susah diangkat. Atau malah sebaliknya. Waduh, saya tidak berani menilai. Itu urusan masing-masing sama Yang Maha Kuasa. Yang jelas, punggung saya yang sekarang sedang protes. Hahaha. Harusnya seperti saya dong. Kalau berat, ya berat tanggungan.
Untuk mengusir rasa lelahnya, si kakek makin melantur membicarakan kehidupan pribadinya dan guyonan masa lalu yang bikin gua geleng-geleng kepala mendengarnya. Dulu waktu muda saya pikir cari uang itu sulit. Setelah tua saya sadar yang lebih sulit itu mengurus keluarga. Untung saya cuma bercanda soal 4 istri. Kalau benar 4 istri, mungkin saya sudah tidur di kandang ayam. Mbok di rumah bisa marah besar. Baru saya masuk halaman sudah disambut sapu terbang. Pak, satu saja kadang bikin pusing. Ini mau 4. Nah, kalau sudah begitu saya langsung minta maaf. Makanya saya lebih baik jadi suami yang penurut. Umur segini cari aman saja. Akhirnya, jalur yang dicari si kakek mulai terlihat di kegelapan malam. Dia sudah hampir sampai ke tempat Aldo. Tapi serius, orang yang saya gendong ini benar-benar berat. Kalau begini terus, nanti Aldo melihat dari jauh malah mengira saya sedang latihan angkat beban. Padahal saya cuma berusaha membantu. Tunggu dulu. Itu depan sana seperti ada jalan setapak. Berarti kita sudah dekat. Syukurlah. Karena kalau masih jauh lagi, mungkin saya yang perlu semprotan oksigen berikutnya. Lucu juga ya, tadi dia yang pingsan, sekarang saya yang ngos-ngosan. Jangan sampai nanti kita tukar posisi. Dia jalan sehat, saya rebahan di tanah.